Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari perwakilan SMA Negeri 2 Surabaya dari kelas 11-3 akan mengamati salah satu ISPU dan SPKU yang ada di Surabaya. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Saya Aurelia Zafra Putri, nomor absen 4. Saya Bilqis Zahwa, nomor absen 6. Saya Kalisa Safa, nomor absen 8. Dan saya Kalila, nomor absen 19. Ini Cahyo Kurniawan, nomor absen 7. Dan ini Fernando Bima, nomor absen 14. Hai guys. Jadi kita menuju ke Jalan Insinyur Soekarno untuk melihat Hai semuanya, jadi kita berada di daerah Mer atau yang disebut dengan Jalan Insinyur Soekarno. Nah, kita akan mengamati kondisi udara di daerah sekitar sini. Apa kalian tahu alat yang akan kita gunakan untuk mengecek kondisi udara di sini? Nah, kalian lihat di belakang kita, terdapat ISPU atau yang disebut dengan Indeks Standar Pencemaran Udara. Lalu, ISPU sendiri dibedakan menjadi 6 tingkatan, yaitu dari angka 0, 50, 100, 200, 300, serta lalu yang terakhir 400. Dan ISPU sendiri dibedakan menjadi 5 warna, yaitu ada warna hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Jika hijau itu berarti baik, jika biru berarti sedang, jika kuning berarti tidak sehat, jika merah berarti sangat tidak sehat. Dan jika hitam berarti berbahaya. nah, kita akan mengamati kondisi udara di sekitar sini. Kalian tahu, penetapan panel ISPU ada 5. Yang pertama ada partikel udara kurang dari 10, kedua sulfur oksida, ketiga karbon monoksida, keempat ozon, dan yang kelima nitrogen dioksida. Nah, saat ini pada tanggal 24 September 2022 di daerah Mer terpantau kualitas udara di sini pada kadar ozon dalam keadaan berwarna biru atau disebut dengan sedang yang berada di angka 57. Dan yang pertama ada partikel udara dalam keadaan baik, kedua sulfur oksida dalam keadaan baik, ketiga karbon monoksida dalam keadaan baik, keempat ada ozon dalam keadaan sedang, dan yang kelima nitrogen dioksida dalam keadaan baik. Jadi, udara di sekitar sini cukup baik dan aman. Lanjut kita ke lokasi kedua. Hai semuanya, kembali lagi bersama kita. Nah, kalau kalian lihat sekitar nih, kalian bisa nebak gak kita berada di mana? Ya, bener banget, kita udah berada di lokasi kedua, yaitu di daerah Tandes, lebih tepatnya di Kecamatan Tandes, Surabaya. Coba Fit, kasih tahu kita mau ngapain? Nah, jadi kita di sini bakal mengamati SPKU yang ada di sini. Oh gitu. Gimana sebelum kita mulai, kita jelasin secara singkat ke para penonton. Jadi bagus nih. Nah, SPKU sendiri adalah singkatan dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara yang terdiri atas peralatan pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung. Gimana nih buat penjelasan lebih lanjut? Kita bakal datengin seorang narasumber supaya dapat membantu kita untuk mengetahui apa itu SPKU lebih mendalam. Nah, kebetulan saya sudah bersama narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup yang kebetulan beliau mengelola stasiun pemantau yang ada di Tandes. Nah, sebelumnya nih Bapak, boleh perkenalan dirinya dulu? Boleh. Nama saya Yudi, saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Setiap harinya saya sebagai pengelola stasiun pemantau yang ada di 3 lokasi, Tandes, Jeponsari, sama Wonosobo. Oke, terima kasih. Saya akan mulai pertanyaannya ya Pak ya. Boleh. Untuk kategorinya, apakah udara di sekitar sini setiap harinya akan sama? Kalau kategori kan ini untuk data indeks standar pencemar udara atau ISPU itu kan dia dihasilkan dari pengukuran yang dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari alat-alat kita stasiun pemantau ini dia melakukan
dikatakan istilahnya sampling atau pengambilan sampel udara yang kemudian alat ini olah sehingga dihasilkan data pengukuran udara yang dimunculkan setiap hari. Kalau melihat dari data yang dihasilkan, sebenarnya naik turun antara terkadang dia baik, terkadang dia sedang, baik sedang, baik sedang. Tapi kalau untuk kategori yang tidak sehat, selama ini kita belum pernah memantau ada indikator yang menunjukkan bahwa dia tidak sehat. Jadi selama ini masih di kategori baik dan sedang. Lalu, apakah alat ini akan dinyalakan setiap harinya? Jadi alat ini beroperasi selama 24 jam, sama dengan 2 stasiun yang lain yang di Kebonsari sama yang di Wonorejo. Tiada berhenti dia beroperasi, kecuali lampu mati, otomatis dia mati. Dia selalu berhenti apabila lampu mati, dan apabila tidak ada kendala apapun, dia harus tetap nyala selama 24 jam untuk melakukan tugasnya mengambil sampel, biar kita bisa mendapatkan hasil data yang bisa kita publish ke masyarakat setiap hari. Pada alat ini, apakah ada pengaturan ulang? Jika ada, berapa lama dalam mengaturnya? Untuk kategori pengaturan ulang itu istilahnya namanya kalibrasi ya. Untuk pengkalibrasian alat itu biasanya terschedule. Kalau untuk alat ini, karena alat ini kan miliknya Kementerian Lingkungan Hidup yang dititipkan ke kita untuk dioperasikan. Dari kementerian sendiri punya schedule untuk jadwal maintenance. Biasanya mereka menjadwalkan untuk maintenance, pengecekan semuanya, plus kalibrasi sama pokoknya total semuanya dicek semua, sampai ke AC-AC-nya juga, itu biasanya per 3 bulan sekali mereka. Menurut data, di daerah Tandas, kerap kali tergolong kategori apa? Kalau di daerah sini karena ini dekat dengan jalan provinsi ya, Pol juga, biasanya sih lebih banyak ke arah sedang sih. Apa perbedaan SPKU yang ada di Tandas dengan yang ada di Wonorejo dan Kebonsari? Nah, jadi gini, kalau yang stasiun Tandas ini secara kasat mata dia lebih kecil, karena emang yang ada di dalam ini cuman satu kotak, di situ dia adanya cuman sensor. Kalau yang di Kebonsari sama Wonorejo kan besar. Jadi gini, perbedaan antara Tandas dengan Wonorejo dan Kebonsari berbeda jauh, karena Tandas ini dia metode pengukurannya pakai sensor, sedangkan yang di Wonorejo sama Kebonsari dia full menggunakan analyzer. Jadi otomatis pengukurannya pun hasilnya berbeda, karena kalau yang di Wonorejo dan Kebonsari itu yang diukur per parameter itu satu analyzer untuk pengukuran. Sedangkan kalau yang di Tandas ini dia jadi satu kotak, itu di situ sudah ada sensor, komputer, PC, semua display di situ semua, jadi satu sensor untuk mengukur berapa parameter, sehingga secara fisiknya pun akhirnya berbeda dengan yang di Kebonsari, dia lebih besar dan ini lebih kecil. Secara pengukurannya pun beda, otomatis lebih bagusan yang analisis daripada yang sensor. Bukan berarti ini enggak valid, hasilnya tetap valid, cuman kadar pengukurannya berbeda, otomatis lebih bagusan yang pakai analisis dan daripada yang sensor. Lalu Pak, cara mengoperasikan alat ini seperti apa ya? Oh, boleh. Kita informasi. Sebenarnya kalau cara pengoperasian sebenarnya hampir sama dengan 2 stasiun yang lain. Jadi alat ini memang dia sudah di set up untuk melakukan pengukuran sendiri secara otomatis, sehingga tanpa kita atur kembali, tanpa kita rubah-rubah settingan, dia akan secara otomatis dia akan mengukur sendiri seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi di dalam alat ini kan terdapat sensor yang
Fungsinya dia mengukur sampel udara. Dari alat ini sehingga dapat ini muncul, bisa di-shoot, jadi bisa muncul untuk parameter-parameternya yang diukur sama alat ini, sehingga tampak kayak misalkan ini PM10 nya hasilnya pada jam ini nih, dia naik turun terus 14 mikrogram per meter kubik. Untuk PM2,5 nya ini naik turun juga, satuannya mikrogram per meter kubik juga sama. Jadi kalau seandainya ditanya mengenai pengoperasian, kita cuma tinggal mengaktifkan aja alat ini, kita tinggal tunggu apabila nanti dari parameter ini mana yang tidak jalan, tidak gerak, berarti otomatis ada kemungkinan pada parameter yang ini sensornya mungkin ada gangguan atau seperti apa. Baru kita coba untuk setting ulang atau coba kita cek perbaiki. Baru kita tunggu lagi seperti apa, dia jalan atau enggak. Nah, dari data yang ini, yang dihasilkan dari ini, data otomatis akan masuk ke server. Kebetulan karena ini punyanya kementerian, otomatis data yang dihasilkan dari sini akan masuk ke servernya Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Jakarta. Dari servernya Jakarta, data disimpan di situ, di server, baru setelah itu dipublikasikan atau dipublish ke display-display yang sudah mereka siapkan sendiri. Jadi KLH punya display sendiri. Kalau di tempat kita nggak ada di Surabaya, tapi di kota-kota yang lain ada displaynya. Jadi sama kayak MERS sama apa namanya Gunung Pojok. Jadi dia menampilkan ke situ data yang dihasilkan per hari ini. Seperti itu, Mbak. Ternyata seperti itu ya Pak ya. Seperti ini. Seperti ini ya Pak ya. Nggak kerasa juga nih Pak, kita udah berbincang cukup lama. Sekarang kita sudah menyiapkan pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak, yaitu apa hubungan dari SPKU dan ISPU yang berada di daerah lain? ISPU sebenarnya gini, ISPU itu nama data. Jadi ISPU itu indeks standar pencemaran udara kan. Itu nama data yang dihasilkan dari stasiun pemantau. Data yang dihasilkan dari stasiun pemantau itu namanya data ISPU. Kalau ditanya tadi mengenai apa perbedaan ISPU dengan kota ini dengan yang lain. Hubungan. Ya, kalau hubungan nggak ada hubungan Mbak, karena pengukuran kita kan dengan kota yang lain berbeda-beda tergantung dari kotanya masing-masing. Kotanya itu semakin ramai, padat kendaraan, semakin banyak industri, otomatis beda dengan kota yang lain. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada hubungan, kita berdiri sendiri. Oke, seperti itu ya. Baik Pak, penjelasannya sangat mudah diterima ya Pak, alhamdulillah oleh kami, dan pastinya akan mudah juga diterima oleh para penonton di luar sana nih. Nah, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk berada di sini bersama kita. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Mungkin sudah cukup pembahasan serta topik kita kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi kita selanjutnya. Dadah! Dadah. Wah, cerah banget. Gak di briefing sih kan itu. Briefing sih. Pak, apakah Mulai